Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang dasar terbitnya hukum agraria di Indonesia. Pada dasarnya hukum agraria terbit karena adanya perintah dari Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam pasal 33 ayat 3. Pasal 33 ayat 3 ini menjadi dasar perintah untuk terbentuknya hukum agraria di Indonesia. Tapi sebelum itu kita perlu juga melihat bagaimanakah hukum agraria yang ada di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 atau lebih tepatnya sebelum kemerdekaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 merupakan perintah dari pasal 33 ayat 3 yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau kita singkat dengan UU-PA. Maka apabila kita bicara sebelum kemerdekaan, lebih tepatnya peraturan-peraturan agraria apakah yang diterapkan di Indonesia, maka kita dapat lihat pada bagian pertimbangan dan bagian memutuskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Di dalam pertimbangan dan memutuskan itu, kita akan dapatkan ada 4 peraturan yang dicabut oleh adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Kemudian setelah kemerdekaan, maka kita memberlakukan Undang-Undang Pokok Agraria. Dengan terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria ini pada tahun 1960, apa yang terjadi? Yang pertama adalah terdapatnya unifikasi hukum, terutama hukum agraria. Yang kedua, tidak berlakunya buku 2 KUH Perdata. Kemudian adanya hipotik yang masih berlaku. Di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 juga akan kita dapatkan adanya asas-asas hukum tanah yang ada di Indonesia atau kita kenal dengan asas-asas hukum tanah nasional, yaitu terutama pada bagian penjelasan Undang-Undang Pokok Agraria. Ada 9 azas yang ada pada hukum agraria kita. Salah satunya adalah azas unifikasi hukum, dan azas ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kalau kita bicara hukum, terutama hukum tanah atau hukum agraria di Indonesia, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 lah yang berlaku di seluruh Indonesia. Itu yang disebut dengan unifikasi. Tidak ada lagi hukum berkaitan hukum agraria. Kalau ada konflik di Indonesia, maka hukum agraria itu yang ada hanya berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Ada beberapa azas yang ada di hukum agraria ini yang merupakan adopsi dari hukum agraria atau hukum tanah adat. Salah satunya yaitu azas fungsi sosial. Di 9 azas hukum tanah nasional yang ada di penjelasan UU-PA, kita akan lihat bahwa salah satu azasnya adalah hukum fungsi sosial, azas fungsi sosial. Apa yang dimaksud azas fungsi sosial? Adalah azas di mana kepentingan orang banyak lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi. Di hukum tanah adat ini juga berlaku, sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 mengadopsi fungsi sosial ini menjadi juga
azas dalam hukum tanah nasional. Banyak juga ada juga beberapa, azas yang ada di dalam hukum tanah adat dan menjadi azas yang ada di dalam hukum, hukum adat hukum UU PA, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60, yaitu salah satunya adalah azas di mana hanya warga negara Indonesia saja yang boleh punya tanah di Indonesia, atau lebih tepatnya hanya warga negara Indonesia saja yang boleh memiliki hubungan dengan tanah-tanah yang ada di Indonesia. Demikian, terima kasih.